Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Philippe Troussier dipecat dari kursi pelatih timnas Vietnam. Pria asal Perancis itu dipecat setelah Vietnam kandas 0-3 dari timnas Indonesia di kandangnya sendiri di Vietnam. Bukan hanya itu, karena di tangan Troussier, Vietnam belum pernah menang di tahun 2024. Mereka bahkan 10 kali kalah. Kemenangan yang ditunggu tidak datang-datang. Saudara, jangan pecat Tuhan dari hidup kita. Jangan dari hidup Anda. Jangan pernah, oleh karena Mazmur 126 katakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tahukah Anda bahwa hari raya Paskah adalah bukti kemenangan Tuhan buat umatnya? Ada 2 kemenangan yang terkandung di dalam perayaan Paskah. Yang pertama, kemenangan umat Tuhan atas Mesir sang penindas. Mereka diperhamba secara keras, tetapi akhirnya terbebas dan merdeka. Karena Tuhan telah mendatangkan serangan balik kepada Mesir, bangsa yang jahat dan yang tidak takut akan Tuhan. Yang kedua, yang lebih dahsyat lagi adalah bahwa Paskah adalah perayaan atas kemenangan Yesus di kayu salib. Yesus yang begitu menderita di kayu salib mengalahkan setan dengan ketaatannya kepada Tuhan. Darahnya yang tidak mengandung dosa, tubuhnya yang tidak mengandung kekejian, hidupnya yang tidak mengandung kejahatan sedikit pun, menanggung derita yang membawa kemenangan yang menghancurkan kuasa dosa dan kuasa setan. Atas kemenangan Yesus yang besar inilah maka kita bersedia untuk menunggu dengan setia sampai Tuhan menyelesaikan misi penyelamatan atas diri kita dan atas dunia ini. Di Mazmur 92 itu adalah sebuah mazmur tentang hebatnya Sabat bagi umat Tuhan yang menantikan kemuliaan Tuhan. Yang pertama, ditunjukkan Sabat adalah saat pujian kepada Tuhan atas karya besar tangannya. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Yes. Penciptaan Tuhan yang besar memberikan jaminan betapa besar kuasa Tuhan yang sedang tersedia dan yang sedang bekerja untuk kebahagiaan dan keselamatan kita. Yang kedua, Sabat memberikan peringatan bahwa umat Tuhan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir terhadap musuh-musuh siapapun mereka. Dikatakan, sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Wow, kemenangan bagi umat Tuhan terjamin. Itulah sebabnya juga maka kita menerima dan berbakti pada hari Sabat. Karena itu adalah tanda perjanjian kekal antara Tuhan dengan umatnya. Saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, para pengikutnya dan bahkan sorga sangat berduka. Itu adalah malam kelabu, malam yang tergelap, bahkan yang paling menakutkan bagi dunia ini. Bayangkan saudara, harapan satu-satunya untuk dunia menjadi lebih baik nampaknya gagal, kalah. Tetapi di hari Minggu pagi itu, pengharapan terbit karena Yesus bangkit. Pagi kebangkitan Yesus Kristus membuka jalan bagi pagi kekal keselamatan Allah untuk semua orang yang percaya di dalam namanya. Murid-murid Yesus mengalami kekuatan penuh berdasarkan janji di dalam Mazmur 30 ayat yang ke-6.
Sepanjang malam ada tangisan, tetapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Yaitu ketika mereka bertemu dengan Tuhan, Tuhan Yesus yang telah bangkit. Saudara, hanya karena perkenanan Tuhan dan karena kasih yang tanpa syarat, maka tangisan kita akan diubah menjadi sukacita. Nantikanlah Tuhan, setialah kepada Tuhan. Tidak akan sia-sia kesabaran dan ketabahan kita meskipun hidup di dunia yang penuh kesusahan dan penuh penderitaan. Karena secara pasti di dalam Yesus gelap pasti akan habis dan terang pasti akan datang. Itu keren.